Oke teman-teman, kita lanjutkan. Di video ini saya akan menjelaskan kode program untuk algoritma binary search. Seperti biasa ya, kita buat main functionnya dulu. Kita gunakan saja variabel yang seperti tadi, integer n, seperti yang kita sudah gunakan sebelumnya. Kemudian di sini ada key untuk menyimpan angka yang dicari. Kemudian ada k untuk menyimpan array keberapa nanti data itu ditemukan. Kita beri nilai 0 dulu saja. Boolean find bernilai false dulu. Ini kenapa? Belum digunakan ya, makanya dia masih ada tanda seperti error, tapi ini bukan error karena variabel ini belum digunakan saja, dibawakan memang baru sampai atas. Kita buat dulu seperti tadi ya. Jumlah data titik 2 di garis yang sama, ini saya maunya n sama dengan kita import dulu ya Java. Kita panggil dulu library scannernya ini, di atasnya scanner input. Saya senang menggunakan nama input ya. Jadi kayaknya sudah beberapa video yang saya pakai untuk menamai library scannernya ini adalah input. Nggak apa-apa teman-teman, boleh pakai nama lain kalau untuk yang itu. N sama dengan input next integer. Setelah itu kita deklarasikan variabel array. Nanti R ini variabel array yang bentuknya array, gunanya untuk menyimpan data. Jadi misalnya tadi kita masukkan jumlah datanya 5, 5 data itu akan kita simpan ke dalam array variabel R ini, new integer sejumlah n. Jadi arraynya satu dimensi berukuran sejumlah n yang kita input di atas tadi. Ya, di sini kita memerlukan perulangan ya untuk input angkanya. Kita gunakan variabel i aja seperti biasa, i kurang dari n plus i. Di sini data ke ini sama ya, untuk awalannya sama, saya bikinnya seperti yang di sequential search di video sebelumnya. Di sini i plus 1. Kenapa i plus 1? Karena pencariannya kita mulai dari indeks ke 0 arraynya. Di sini saya memunculkan untuk indeks ke 0, berarti kan data ke 1, data ke 2. Saya maunya seperti itu, jadi i-nya saya tambah 1. Setelah itu kita simpan array ke i sama dengan data ke 1.2 ya. Di sini kita input dan disimpan ke dalam variabel arraynya. Oke, sudah. Menyimpan data ke dalam array. Setelah itu yang ini kita urutkan datanya. Ini mengurutkan data dengan counting sort. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa binary search ini berbeda ya dengan sequential search. Bedanya adalah di binary search data itu harus sudah urut. Karena di sini saya masukkannya boleh random angkanya, tidak saya inisialisasi di awal datanya itu. Jadi saya menggunakan
algoritma untuk sorting data. Di sini saya gunakan counting sort yang sudah kita buat di video sebelumnya, di praktikum sebelumnya ya. Jadi akan saya ambil saja nanti kode programnya counting sort. Saya taruh di sini untuk mengurutkan data. Jadi setelah data itu kita masukkan ke array, kita urutkan dulu, lalu kita simpan lagi ke dalam array, kita replace dia supaya data arraynya menjadi data yang sudah terurut. Karena setelah itu baru bisa kita gunakan untuk dilakukan pencarian. Nah, di sini kita ambil saja ya counting sort ini. Mulai dari di sini, max dulu aja. Sampai dengan nah ini. Oke. Kita copy dulu ya ke sini. Kita modifikasi jumlahnya menjadi n. Nah, variabel arraynya sudah sesuai karena saya selalu pakai variabel itu sejak yang minggu lalu ya. Array. Di sini nggak perlu kita cetak lah ini. Saya hapus. Di sini juga jumlahnya kita ganti dengan variabel n karena kita pakainya variabel n ya untuk yang di sini. Ini buat cetak aja, tidak perlu, kita hapus saja. Ini juga. Oke, di sini mengurutkan data dengan counting sort. Kita ambil lagi nih ya, untuk menampilkan data setelah diurutkan, misalnya menampilkan data array setelah diurutkan. Oh, ini nggak perlu tadi ya. Data setelah diurutkan menjadi data KI sama dengan ini. Oh, ini kita pindah, harusnya nggak di sini ya. Kita taruh di atas ini. Oke, selesai. Tidak ada input di sini, benar-benar hanya menampilkan data ke 1.2 plus array ke i. Nah, coba ya kita running dulu ini binary search-nya, apakah sudah sesuai jumlah data 5 4 2 8 1 6. Data setelah diurutkan menjadi data ke 1. Oke. Satu, 2, 4, 6, dan 8. Oke. Masih belum rapi. Kita ulang lagi. Misalnya 4 data aja deh. 3, 1, 9, 5. Data setelah diurutkan menjadi, oh ini kita kasih aja di sini ya,
Coba ulang lagi. Nah, ini belum masuk ya ke binary search-nya. Kita baru sampai ke sorting dulu. Saya mau lihat tampilannya dulu saja. Nah, apakah sudah sesuai dengan yang saya mau? Ini cuma ini nggak wajib ya. Saya ingin tampilannya sedikit lebih enak dilihat saja. Oke, berarti counting sortnya ini berhasil 1, 3, 5, 8, 9. Nah, setelah ini baru kita bisa masuk ke algoritma binary search-nya. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya ada 5 angka di sini dengan n-nya adalah 5. Kalau binary search itu setelah diurutkan ini, misalnya kita mau mencari angka 8. Nah, dia akan memotong dulu array ini, akan dipisah. Yang 5 ini 5 array, 5 data maksudnya dibagi 2, dia akan cari midnya dulu mana. 5 bagi 2 sama dengan 2,5. Di integer nggak ada 2,5, jadi akan jadi 2. Maka indeks kedua lah yang akan jadi data midnya. Ini data mid, yang ini akan jadi data left, yang ini akan jadi data right. Kiri, tengah, kanan. Binary search-nya dimulai dari tengah dulu. Misalnya tadi kita cari angka 8 ya, angka 8. Apakah angka 8 itu sama dengan data yang ada di yang ketiga ini? Oh, nggak sama. Kalau sama dia akan langsung selesai programnya ya. Ditampilkan data ditemukan di indeks pada data ketiga misalnya. Tapi kalau dia nggak sama, karena 8 itu tidak sama dengan 5, maka dia akan membuat perbandingan dulu. Apakah 8 ini lebih kecil dari 5? Kalau dia lebih kecil, maka dia akan melakukan pencarian di sisi yang kiri. Tapi kalau data itu lebih besar dari data yang ada di mid, angka yang kita cari lebih besar dari data yang ada di mid ini, maka dia akan melakukan pencariannya ke sebelah kanan. Begitu, seperti 8 ini misalnya tadi kalau kita cari angka 8 ya, dia akan membandingkan dulu 8 tidak sama dengan 5. Setelah itu dia ke else if berikutnya 8 itu lebih besar dari 5, maka cari di indeks berikutnya. Indeks setelah 5, tadi 5 ada di indeks kedua, maka indeks ketiga setelah 5 itu ada angka 8. Oh, sudah ditemukan. Angka 8-nya ada di sini, maka program berhenti menampilkan angka yang ditemukan. Seperti itu ya. Kalau dia cari sampai ujung nggak ketemu, berarti memang tidak ada angka yang dicari. Seperti ini misalnya kita cari angka 4, maka dia akan masuk ke pencarian di sebelah kiri. Apakah yang indeks yang satunya indeks min satunya ini dia ketemu? Tidak. Lakukan lagi pencarian di min satunya ini, ketemu tidak juga. Habis, sudah tidak ada indeks yang bisa dicari lagi, maka data tidak ditemukan. Baik, kita langsung saja ya lanjutkan program ini. Nah, di sini kita masukkan angka yang ingin dicari. Angka yang dicari titik 2 kita simpan dalam variabel key tadi, input next integer. Nah, setelah ini baru kita akan masuk ke algoritma binary search, melakukan pencarian data dengan algoritma binary search. Kita bikin variabel lagi ya di sini. Integer tengah kiri, tengah kanan, atau mau pakai left right mid juga boleh. Baik, kita pakai ini aja ya, left mid right. Mid ini untuk menyimpan, nanti kita inisialisasi saja di sini ya. Mid sama dengan n dibagi 2. Left sama dengan
untuk batas kiri itu indeksnya adalah 0, kita simpan 0 di sini. Kemudian yang right batas indeksnya adalah n dikurang 1. Jadi misalnya tadi ada 5 data, 5, maka batas indeks paling sebelah kanan itu adanya maksimal adalah indeks keempat. Karena arraynya kita mulai dari 0 ya, bukan dari 1. Maka kalau ada 5 data, indeks paling akhir adalah 4. Di sini kita akan melakukan perulangan ya, menggunakan while saja. Jika left, selama left itu kurang dari sama dengan right, dan find sama dengan true, false, selama belum ditemukan, selama data belum ditemukan, maka perulangan ini akan terus dilakukan. Jika yang data kiri lebih kurang dari sama dengan kanan, jadi dia akan berhenti ketika dia sudah melebihi ya. Angka melebihi maka berhenti perulangan ini. Nah, mid sama dengan left plus right bagi 2. Akan terus dibagi 2 sampai ketemu data yang dicari ya. Kita lakukan di sini kita lakukan perbandingan menggunakan if. Jika angka yang dicari itu sama dengan array dengan indeks yang mid, maka kalau dia sama maka dia berhenti ya, ini perulangannya ya. Berarti find sama dengan true. Kemudian tadi supaya kita tahu dia indeks keberapa, kita taruh nilainya sama dengan mid. Tapi kalau dia nggak ketemu, tapi kalau dia tidak sama dengan ini, maka dia akan ke else ya. Nah, di sini akan ada 2 perbandingan lagi. Seperti yang saya bilang tadi, dia akan membandingkan dia mau ke sisi kiri mencarinya atau ke sisi kanan. Kalau dia kurang dari mid, berarti dia ke sisi kanan. Kalau dia lebih dari mid, berarti ke sisi kiri. Kalau dia lebih dari mid, berarti dia ke sisi kanan. Jika array mid kurang dari angka yang dicari, maka mid left sama dengan mid plus 1. Ini kalau yang lebih besar adalah angka yang dicari, maka dia ke kanan, ke arah kanan. Left-nya nambah, else di sini right-nya yang berkurang. Jadi semakin ke sini gitu. Semakin ke kiri, sementara ini semakin ke kanan, Oke, selesai. Di sini kita buat seperti tadi ya. If find, maka tampilkan angka ditemukan pada data ada else-nya di sini. Kalau angka tidak ditemukan, Coba ini kita running dulu. Misalnya ada 5, 8, 3, 1, 4, tadi 13. Data setelah diurutkan menjadi 1, 3, 4, 8, 13. Angka yang kita cari adalah angka 8 misalnya. Angka 8 ditemukan pada data ketiga. Oh bukan, di sini
K sama dengan mit. Sorry, di sini mit plus 1 ya. Kita ulang. 5. Kita cari kita cari angka 3 deh. Oh, angka ditemukan pada data ketiga. Ini kenapa ya? Sebentar, kita cari dulu kenapa. Oh, ini. Kasih sama dengan. Kita coba lagi, running. 5, 3, 1, 9, 6, 8. Data yang dicari adalah angka 1. Nah, angka 1 ditemukan pada data ke-1. Oke, sudah benar. Kita ulang lagi ya, misalnya kita kasih 10 angka. Lalu angka yang kita cari adalah angka 16 misalnya. Angka 16 ditemukan pada data ke-9. Oke. Sampai di sini sudah berhasil ya algoritma binary search-nya ini. Baik, sampai di sini tugas praktikum struktur data yang ketiga kali ini. Sampai bertemu di praktikum-praktikum berikutnya. Semoga video ini memberi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.